sahabat surgaku yang tercinta. Mudah-mudahan ya Bu ya, harapan kita semua kita bersama-sama di surga nanti. Amin. Baik, mari kita mulai kajian kita ini dengan pembacaan basmalah. Kurang keras kayaknya basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini juga mungkin masih kita bisa bergeser sedikit. Nanti yang belakangan biar di pojok sana. Robi sohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak lupa mari kita panjatkan bersama-sama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita yang ini nih yang pilihan Allah. Biasanya kita banyak ya, tapi hari ini inilah yang pilihan Allah, bisa hadir hari ini pada kajian bersama Ustazah Hamidah ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mari kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat-sahabatnya serta umat-umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana sahabat surgaku, sudah siap kita menerima tausiah dari ustazah kita yang pandai ini? Saya suka sekali dengan ustazah ini, pandai sekali. Oh ini Bu Namirna baru datang kelihatan. Bangga, tafadhol ustazah. Kita mulai saja, meskipun sedikit tapi bermutu insya Allah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali akan menyekolahkan hati kita. Jadi enggak hanya otak kita aja yang disekolahkan, fisik kita disekolahkan, hati kita pun juga perlu disekolahkan. Majelis-majelis ilmu inilah tempat sekolah, tempat pendidikan hati-hati kita. Termasuk di bulan Rabiul Awal ini, kalau kita enggak menyekolahkan hati, aduh ngeri. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, Rasulullah menyebutkan rogima'an pun, celaka. Ada 3 orang. Pertama, mereka yang ketika disebut namaku, nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka tidak bersolawat kepadaku. Bukan karena kita tidak mau bersolawat kepada Rasul, tapi karena hati kita yang pelit, hati kita yang terganggu, kita tidak bijak. Misal ya yang namanya bulan Rabiul Awal, potensi sekali perbedaan dalam menyelenggarakan maulid, kan gitu kan? Ada yang menyelenggarakan maulid, ada yang enggak. Perbedaan itu jangan sampai membuat kita celaka gara-gara hadis ini. Kenapa? Misal yang menyelenggarakan maulid
di masjid samping kita atau tetangga kita. Kan bisa jadi yang namanya ibu-ibu maulid itu ajang kompetisi rebana kan gitu kan, ngedombrang, dan mungkin suaranya nggak asik-asik juga sih di telinga kita, tapi mereka pede banget. Jangan sampai nih gara-gara hati kita sempit dengan musiknya, dengan suaranya yang mungkin bagi kita nggak nyaman, lalu akhirnya pada saat yang mereka lafazkan adalah nama Rasulullah SAW, kita bukan bersalawat, malah ngumpat, ya kan, malah ngumpat. Iya apaan sih itu kayak gitu banget, berisik banget, gitu kan? Ya Allah, soal musik, soal suara, mau dia sember kek, mau dia merdu kek, jangan lupa yang keluar dari lisannya adalah nama Rasul. Berarti kita harus mengucapkan salawat. Nah ini salah satu, berarti ada yang belum lunak hati kita. Nah ada yang belum dermawan hati kita. Karena yang namanya dermawan berarti kan bisa jadi dia orang kaya. Orang kaya dia akan mendermakan hartanya kalau yang memang kaya dari sisi harta. Namun hari ini kita menyebutkan bukan soal dermawan harta, tapi dermawan jiwa. Kita nggak bisa berderma perasaan kalau kita sendiri miskin perasaan. Orang yang miskin perasaan yang ada nanti ngedumel melulu, dengerin ini, kan gitu kan. Ya contoh ya ketika ya bulan Maulid ini saya terlepas dari masalah pro dan kontra, tapi ayo kita perbanyak dulu kekayaan hati agar nanti kita bisa berderma dengan perasaan kita menghadapi berbagai macam ya perbedaan. Misal, Ustazah itu kok kayaknya kalau syair-syair maulid boleh gak sih terlalu berlebih-lebihan dalam memuja-muji Rasul? Kan kayaknya berlebihan banget memuja-muji Rasul. Kalau hati kita kaya, hati kita akan berderma perasaan. Minimal apa? Positive thinking dulu. Ya, positive thinking. Baru kita bisa mikir. Kalau orang yang sempit ya hatinya, yang miskin jiwanya, yang ada mah dia ya udah ngedongkol duluan. Saya bilang, yang namanya salawat biasanya yang menulis ya adalah hasil karya para ulama-ulama yang punya kemampuan syair. Yang namanya penyair itu kan melankolis, iya enggak? Yang namanya syair itu melankolis. Lah ditanggepinnya sama kita yang enggak jiwa seni, ya pasti akan menganggap lebay. Coba ibu punya suami, ya tiba-tiba dia melankolis memuji kita. Duhai cintaku, duhai sayangku. Kira-kira ibu gimana? Kenapa? Dosa apa loh? Kan gitu kan? Biasanya nih kalau kayak begini-gini mau kawin lagi ya? Iya kan? Ya karena tipe kita yang enggak punya jiwa seni, ada yang memuja-muji rada-rada melankolis, kita udah mulai negatif thinking. Lah ini yang menulis syair adalah para ulama penyair. Yang namanya penyair pasti melankolis, memuja-mujinya memang itulah sebuah syair. Ya, suami yang lagi belajar memuji istri dengan syair. Duhai istriku, cintaku, aku tidak salah menikahimu. Langsung pret. Tuh, ya kan? Artinya apa kalau kita yang memiliki banyak perasaan, kita kaya dengan perasaan, kita akan menyikapinya dengan bijak. Oh ya iyalah, dia kan penyair. Yang namanya penyair pasti kan puja-pujiannya melankolis. Lagi juga yang dipuja-puji siapa? Rasul, kan gitu. Satu. Terus yang kedua, ya sekali lagi maulid ini memang pro dan kontra. Terlepas dari pro dan kontra, kita harus bijak. Orang yang bijak itu sekali lagi mereka yang memiliki kekayaan jiwa, kekayaan hati. Ada lagi, Ustazah,
itu memang namanya nabi itu Yasin, namanya nabi Toha kan begitu. Ya, alai Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Lihat di surat Toha, apakah Toha itu artinya Rasul? Yasin, yang bolak-balik baca Yasin. Apa sih artinya Yasin? Wallahu a'lam. Kok ini Toha Rasulillah, Yasin Habibillah? Kalau kita yang punya miskin perasaan, pasti yang ada mah negatif thinking melulu. Gimana kita bisa berderma perasaan kalau kita sendiri miskin jiwa, miskin perasaan. Tapi kalau kita yang punya kekayaan hati, modal pertama kita akan positive thinking. Dan kita akan cari tahu dari mana ya asal usulnya Toha, Yasin itu Rasulullah. Padahal Quran manapun kan gak ada yang menyebutkan Toha, terjemahannya adalah Muhammad, Yasin Muhammad. Nah, jadi kita harus mengetahuinya. Oh, belajar, karena hati emang harus disekolahin kalau mau kaya. Belajar. Dalam memahami tafsir, para ulama sudah membuat beberapa kriteria. Pertama, jalan tafsir bil ma'thur. Itu apa bil ma'thur? Quran dengan Quran, Quran dengan hadis. Pokoknya kalau enggak ada ayat lain yang menjelaskan atau hadis Rasul yang menjelaskan, maka hanya mengatakan wallahu a'lam. Itu ayat-ayat mutasyabihat. Kan gitu. Ada lagi tafsir bil ra'yi, tafsir dengan logika. Biasanya kalau tafsir logika ini untuk pendalaman ilmu sains, ya. Jadi tafsir tentang alam semesta, tafsir tentang keajaiban ayat-ayat tentang penciptaan manusia. Itu kalau dengan logika. Yang satu lagi apa? Tafsir bil isyari, tafsir dengan isyarat, dan itu teori yang diperbolehkan pada ulama. Ya, baik itu ulama kontemporer dulu, ya, Ibnu Arabi, kemudian juga Ad-Dahabi, ataupun ulama-ulama sekarang yang akhirnya melanjutkan dengan tafsir isyari, bahwa memang ada pendekatan Al-Quran, memahami Al-Quran dengan tafsir isyari, dengan isyarat. Yang penting isyaratnya nggak boleh yang ngawur, ya. Tapi cocokologi isyaratnya memang benar. Termasuk pendekatan Toha dan Yasin itu adalah Rasulullah. Lihat coba dalam surat Toha, surat ke-20. Dari mana asal usulnya? Seorang penyair memberikan lantunan salawat badar kan, yang ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Ternyata begitu dalam surat Toha, surat 20, ya, dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Toha, nggak ada artinya. Tapi yang kedua, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Artinya apa? Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepadamu. Munya siapa di situ? Dari mana? Muhammad itu adalah kata ganti dari kamu di ayat itu. Adakah tersebut nama Muhammad? Yang ada di ayat pertama tersebut nama Toha. Jadi itu dengan isyarat, berarti ka di sini kepadamu, isyaratnya adalah ke ayat yang pertama. Toha adalah Rasulullah. Terus yang kedua, Yasin. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin. Ada artinya? Wal Qur'anil Hakim. Ada artinya? Ada. Demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah, atau Quran yang maha bijaksana, karena memang Al-Quran firmannya Allah. Yang ketiga, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau, kata ganti adalah artinya engkau. Sesungguhnya engkau adalah di antara para rasul. Apakah ada tersebut engkau di sini adalah Muhammad, tersurat di ayat yang kedua ataupun ayat pertama? Dari mana? Ka itu adalah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di ayat yang pertama, Yasin, itulah nama Rasulullah. Jadi jangan langsung ya, orang yang selalu ngedumel dengan hasil karya para ulama. Berarti apa? Bisa jadi Allah ingin menunjukkan kita ini miskin jiwa. Kok kamu berlapang dada aja nggak bisa? Ya, kalau kamu sudah berlapang dada, maka nanti kamu akan belajar mencari alasan di balik ya semua syair-syair itu. Apalagi ini salawat adalah made in ulama Indonesia, salawat Badar. Biasanya kalau salawat Badar dibaca dari dulu waktu kita kecil sama orang tua sama nenek-nenek di waktu kapan sih? Biasanya hari-hari ibu-ibu tuh baca salawat Badar ketika ngapain? Lagi ngomong kan? Dari ngomong ya, salatullah salamullah, tuh anaknya udah mulai kedip ala toha rasulillah, udah mulai gitu kan, salatullah salamullah, udah mulai ala yasin habibillah, anaknya tidur ibu juga alhamdulillah kalau masak kan gitu kan. Kan biasanya dibaca ketika anak itu dalam buayan ibunya. Ini bukan tanpa doktrin dari para ulama. Ini yang mengarang bukan ulama Arab, ini ulama Indonesia. Seorang ulama dari Jember ya, Kiai Haji Ali Mustafa Mansur. Ya, Ali Mansur, Kiai Ali Mansur dari Jember, enggak pakai Mustafa. Ya, Kiai Ali Mansur. Di mana pada saat itu di tahun 1965, berarti lagi peristiwa apa di Indonesia? PKI ya. Dan ketika PKI itu membantai para tokoh jenderal, rakyat, perempuan-perempuan gerwaninya PKI itu sudah mensosialisasikan lagu yang sering dinyanyikan di rakyat, namanya apa? Genjer-genjer. Nah, para ulama berpikir menghilangkan karakter ini, menghilangkan kebiasaan ini membutuhkan powernya para emak-emak, ya, powernya para ibu-ibu. Gimana? Dibuatlah salawat yang nadanya paling nyaman ketika seorang ibu menggendong anaknya. Dan kenapa diberikan nama Badar? Ya, karena saat itu negara kita membutuhkan bagaimana generasi-generasi yang bisa ya membela kebenaran, seperti dulu pasukannya Rasulullah. Ya, akhirnya apa? Dengan salawat Badar ini dalam buayan, tidak hanya ya kita menghilangkan tradisi lagu-lagu genjer ya biar diganti dengan salawat Badar, tapi juga dalam buayan seorang ibu berharap anak-anak yang lahir dari bangsa Indonesia adalah pemuda-pemuda seperti pasukan Badar di zaman Rasulullah. Itu kalau kita belajar sejarah, gak sembarangan kita ya mengomentari negatif hasil karya para ulama. Dan apalagi Rasulullah SAW yang memang menyuruh kita banyak bersalawat. Dan juga seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud itu qori Quran karena dia salah satu dari ulama yang sahabat Rasulullah yang memang banyak menjadi referensi Al-Quran. Yang namanya manusia membutuhkan dalam saat dia sedih, menghibur dirinya, memotivasi dirinya, ada kalanya kan perlu disentuh dengan jiwa seni, kan gitu kan? Gak mungkin menyentuh jiwa seni dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibuat nada, gak mungkin. Yang namanya ibu kan kadang kalau menghibur anak, mau gak mau kan harus ada nada. Gak bisa pakai Al-Quran, gak boleh. Sejago-jagonya ibu bikin nada, gak boleh lirik nada itu dari Al-Quran, gak boleh. Misalnya mentang-mentang orang Sunda yang biar anaknya bisa ngapal surat Al-Fatihah dilirikan dengan
logam lagu Nusantara nggak bisa. Iya karena berdua, iya karena nasta'in, nggak boleh, haram, ya kan? Atau mentang-mentang anak muda biar lagunya itu lagu dari Al-Fatihah, iya karena budu, wah iya karena nasta'in, ya nggak boleh. Biar keren, nggak boleh. Ya, yaudah kalau gitu pakai apa ya ustazah, kan cuman Quran sama hadis, pakai hadis. Ya Allah, hadis itu bahasa ilmiah, lempeng, dibuat nada, bingung. Innamal a'malu binniyat, ya wa innamal likulli imri'in manawa. Gimana caranya coba? Kan bahasa hadis kan bahasa ilmiah, susah dibuat nada. Biasanya kalau dibuat nada itu bahasa populer. Nah ternyata apa? Ibnu Abbas yang memberikan solusi. Idza shalaitumu ala rasulillahi, kalau kamu ingin bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka fa ahsinus sholata alaihi, maka perindah, percantik, silahkan ya dengan nada-nada yang kamu sukai dengan sholawat. Jadi mau tidak mau ya syair-syair yang paling memungkinkan untuk diubah, dibuat nada sedih, nada suka, itu dengan sholawat. Bukan karena mereka jauh dari Al-Quran. Para penulis syair itu adalah para mufassir, ya, para muhaddits, para fuqaha, yang mereka menginginkan nih ya, yang pada suka seni ya, maka diarahkan dengan seni-seni puja-puji kepada Allah dan puja-puji dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu. Nah ini dia, kenapa? Karena aduh bolak-balik saya sedih, kan disuruh, namanya juga bulan Maulid ya, ayatnya apa, disuruh ngisi maulid sana maulid sini, dan rata-rata pertanyaan begitu, Ustazah ada dalilnya enggak? Ya, salawat yang ada dalilnya adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan lihat, ada enggak salawat Ibrahimiyah yang dibikin nada oleh para ulama? Enggak ada. Kenapa? Karena para ulama takut kalau dibikin nada nanti sholat pada joget. Allahumma sholli ala sayyidina, kan gitu lagi sholat pas tahiyat awal atau tahiyat akhir. Gak ada. Yang mereka buat nada salawat-salawat yang hasil karya mereka, kan begitu. Aduh saya bilang nih, kita harus belajar menghadapi segala perbedaan dengan menyekolahkan hati kita. Karena adat istiadat dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 199. Jadi surat ke-7 ayat 199. Ini salah satu dalil kenapa kita perlu memiliki kedermawanan jiwa. Kita harus kaya dulu. Nah, Allah menyuruh ketika berhadapan dengan hal-hal yang bisa jadi adat istiadat, jangan disikapi dengan syariat. Jadi adat istiadat jangan disikapi dengan syariat. Hadza halal wa hadzal haram. Wah, tapi diminta oleh Allah apa? Khudil afwa. Jadilah afwa. Afwan ya. Apa arti afwan? Pemaaf. Orang yang bisa memaafkan itu orang yang kaya jiwanya. Orang yang tak sudi memaafkan berarti orang yang miskin jiwa. Ya, berarti dia pelit nanti. Allah menyebut dengan khudil afwa. Jadilah kamu pemaaf. Satu. Terus yang kedua, wa'mur bil urfi. Allah menggunakan kata al-urfi loh, bukan ma'ruf. Karena terjemahannya perintahlah yang ma'ruf. Kalau ma'ruf mah kita udah paham, amar ma'ruf nahi mungkar. Udah kesannya itu berbicara soal agama. Tapi ayat ini enggak menggunakan kata ma'ruf. Ayat ini menggunakan khudil afwa wa'mur bil urfi. Apa sih artinya al-urf? Al-uruf itu artinya adat istiadat. Makanya nanti jadi hukum al-adatu muhakkamah. Ada kalanya adat istiadat kan bisa jadi tradisi yang dari dulu begitu. Ada tradisi yang dari dulu menurut orang baik, berarti tradisi itu bisa menjadi kebaikan. Tapi ada yang menganggap tradisi itu tradisi yang buruk, berarti itu menjadi keburukan. Adat istiadat bisa jadi hukum. Nah Allah menyuruhnya dengan wa'mur bil urfi, berarti nggak apa-apa dikerjakan yang urf, adat istiadat yang memang sudah disepakati baik. Kemudian wa'arid anil jahilin, asal jangan kebablasan, maka tolaklah
segala yang ada unsur-unsur jahiliyah. Kan begitu. Nah, jadi semua harus disikapi dengan baik. Karena saya bolak-balik, saya ngisi maulid dong. Jangan, kenapa nanti fikih maulid, ya Allah, kan gitu kan, fikih maulid, terus apa hukumnya maulid? Gini aja deh, terlepas dari masalah fikih, hal yang paling penting adalah kita memiliki kekayaan jiwa. Karena kamu kalau sudah memiliki kekayaan jiwa, kamu gak akan pelit perasaan, gak pelit ya, dalam memahami berlapang dada kepada orang lain. Nah, mari kita lihat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan kalau yang namanya orang kaya itu, oh masya Allah, yang karena yang jadi ngerepotin bunda nih. Ada bun? Oh, ini dia. Alhamdulillah. Makasih. Jadi bisalah berdiri. Ya. Nah, jadi Rasulullah SAW yang bersabda, nih dia dari Abu Hurairah, bahwa laisal ghina, bukanlah yang dimaksud orang kaya itu adalah kasratil arad, cuman kaya harta. Kalau orang kaya itu cuman memiliki harta doang tapi tidak memiliki kekayaan jiwa, sekejap mata bisa langsung Allah habisin itu hartanya. Kan begitu. Jadi orang kaya yang cuman punya modal hartanya doang yang banyak tapi nggak memiliki kekayaan jiwa, sekejap mata bisa langsung habis hartanya sama Allah. Nah, contohnya siapa? Fir'aun, Qorun. Kan Qorun dikenal dengan kekayaannya. Saya sering kali kalau mau bercerita tentang Qorun mengingatkan saya ataupun teman-teman sekalian, jangan ngaku udah jadi orang kaya kalau belum sekaya Qorun. Karena Qorun itu kemana-mana yang dibawa apa? Kuncinya bukan hartanya. Kalau kemana-mana bawa hartanya berarti Qorun tunawisma, kayaan kita, jangan. Kemana-mana itu Qorun selalu membawa kunci. Yang namanya kunci kan berarti kecil. Ya, kayak kita lah, kunci harta kita bisa jadi taruhnya di mana? Rumah, tabungan di ATM. Jadi kalau kunci rumah, ATM masih bisa dibawa di tas kita, berarti belum sekaya Qorun. Jangan belagu. Kan gitu kan? Berarti belum sekaya Qorun. Qorun itu kemana-mana kuncinya nggak bisa dibawa sendiri. Dia harus membawa pasukan untuk membawa kuncinya. Tapi sekejap mata langsung blus habis Qorun. Gara-gara apa? Miskin jiwa. Pertama, pelit kan dia, dimintain zakat oleh Nabi Musa nggak mau. Yang kedua, ya dia pelit rasa syukurnya. Dia menganggap kalau semua harta ini adalah ya dari dirinya, ya kan? Innama utitu ala ilmin indi. Semua yang aku dapati ini karena memang usahaku. Dia pelit banget ngucapin alhamdulillah. Pelit banget bersyukur kepada Allah. Sekejap mata, blus, habis. Ada lagi, kita sering ingatkan, siapa lagi yang orang kaya yang dalam sekejap langsung dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam kisah surat Al-Kahfi. Ini gara-gara apa? Baik yang orang kaya maupun yang mengomentari orang kaya, pelit jiwa, pelit doa, saling mendoakan. Itu kisah dalam surat Al-Kahfi yang nanti menjadi salah satu doa agar tidak terkena penyakit ain. Nah kan begitu dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-30-an itu, 38, 39. Dua orang yang memiliki kekayaan dari Allah dengan kebun-kebun yang di dalamnya dialiri sungai ya, dan penghijauan, buah-buahan. Udah diingetin, yang namanya orang kaya bisa jadi mereka akan
banyak dipuji. Kan begitu. Nah, antara yang dipuji sama yang memuji, jangan miskin jiwa. Jangan miskin perasaan. Yaitu apa? Yang dipuji nih, dia harus punya ya kekayaan jiwa dengan apa? Dengan mengucapkan bahwa semua ini bukan darinya. Masya Allah, la quwata illa billah. Surat Al-Kahfi ayat keberapa ya? Ayat ke-38 atau 39 ya? 30 berapa? Ke-9, 39. Udah diingetin, kamu ketika dipuji sama orang, jangan pelit jiwa kamu dengan mengatakan Masya Allah, bukan Masya Allah kagum. Beda, ini yang dipuji. Berarti ketika orang-orang memuji dia, nah yang dipuji mengatakan Masya Allah, ini semua kehendak Allah. La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah. Pelit sih kamu ngomongnya begitu. Malah ngomong gue gitu loh. Hati-hati. Makanya berusaha, lo males sih ya. Kalau ngomongnya kayak begitu tuh, akhirnya apa? Sekejap mata kayak yang ada di surat Al-Kahfi. Besok paginya ketika Allah turunkan hujan, plus habis. Kan gitu. Nah, yang memuji juga tolong dong, jangan pelit jiwa. Kita berderma, doa, sedekah doa. Minimal dengan doa apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW, yaitu mengatakan barakallah, semoga Allah memberkahi rezeki yang Allah berikan kepada kamu. Kan gitu. Nah, itu kalau dalam surat Al-Kahfi atau surat Al-Qasas, cerita tentang Qarun. Nah, sekarang gimana kita biar kita bisa menjadi orang yang kaya jiwa? Belajarlah ya dengan melatih perasaan kita. Kalau saya yang namanya belajar kan harus rutin ya. Karena kalau anget-angetan, ya ntar akhirnya apa? Ya anget-anget pisang goreng. Enaknya kalau pas lagi anget. Kita kan harus belajar terus. Saya belajar ketika anak saya menjawab pertanyaan, ketika anak saya bertanya kepada saya, dan saya menjawab pertanyaan anak saya. Umi kayak gak ada kerjaan, kepo banget ngelihat status orang. Jadi anak saya itu kan kadang saya suka komen, kata dia gini, Umi mah kepo banget sih ngeliat status orang. Umi bukannya kepo ngeliat status orang, Umi itu lagi nyekolahin hati. Ya kenapa? Karena kalau kita tidak menyekolahkan hati kita secara terus menerus, nanti hati kita keras. Emangnya kenapa Mi? Satu, yang namanya ngeliat status orang, ada yang kita suka, ada yang tidak kita suka, kan gitu kan? Bisa jadi, misal yang update status jualan mulu. Ada kali komentar kita kan, ya Allah, mau jualan mulu. Pelit loh, hati loh, nggak mau berlapang dada, kan gitu kan? Mampukah kita berlapang dada? Atau yang status, ya Allah, jalan-jalan ke sana, update, jalan-jalan ke sana, update, kan kita suka rada-rada gatel kan mulutnya. Orang lain nggak dengar sih, emang ini perasaan kita yang mau kita latih. Ya kan? Dia bilang, Umi mah ngelihat status itu lagi mendidik, lagi menyekolahkan hati Umi. Pertama apa? Mampukah Umi itu berlapang dada ketika melihat status orang yang disukai maupun tidak disukai? Kan gitu kan? Oh, dia lagi jualan. Oh ya, dia lagi jalan-jalan, berarti apa? Dia sedang menyampaikan informasi bahwa saya baik-baik saja. Ini susah ini. Apalagi maaf, handphone itu yang paling dekat kan sama kita kan? Berarti apa? Yang paling sering ini ketemu sama kita. Berarti yang paling gampang nyokolain hati kita. Udah satu, memang Umi sedang mendidik hati, mampukah berlapang dada ketika melihat status orang? Mampukah berpositif thinking alasan orang itu memposting? Suka atau tidak suka? Yang kedua. Yang ketiga apa? Kenapa sih kita gak bersedekah doa? Minimal apa? Biar mereka tidak terkena penyakit ain, biar gak habis hartanya, biar gak langsung berantakan rumah tangganya, biar gak tiba-tiba sakit ya tak kunjung sembuh. Minimal kan kita bersedekah melindungi mereka dari kena penyakit ain dengan doa kita barakallah.
tidak mau, karena Rasulullah yang menyebutkan laisal ghina, bukan orang kaya itu yang punya harta, tapi walakinnal ghina ya ghinan nafs, tapi yang punya kekayaan jiwa. Itu yang Rasulullah bilang. Berarti kita harus melatih kekayaan jiwa kita. Jangan sampai udah miskin harta, miskin jiwa. Orang lain yang sukses, kita yang masuk rumah sakit. Yang naik asam lambungnya. Kenapa? Stres gue ngelihat dia kok sukses melulu. Kurang apa? Yang sholat kita, yang ngaji kita. Ternyata kenapa dia yang dagangannya habis melulu? Udahlah, miskin harta, miskin jiwa. Beda banget ya sama cita-cita dulu waktu kita masih kecil. Kecil disayang, tua kaya raya, mati masuk surga, kan gitu kan. Lah ini miskin waktu kecil orang tuanya miskin, udah tua juga miskin, kan nauzubillah min dzalik. Ayo, kalau Allah sudah percaya kita punya kemampuan untuk dikayakan perasaan kita, mudah bagi Allah mengkayakan harta kita. Kayak Abu Bakar. Abu Bakar kenapa hartanya tidak pernah terputus? Karena Abu Bakar kaya jiwa. Akhirnya apa? Allah suka banget menitipkan harta orang itu, rezeki orang itu ke Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu orang yang sangat dermawan, orang yang tidak pelit, jiwanya ini begitu dermawan, maka Allah senang. Wah, ada rezeki orang-orang yang ada di sekitar Abu Bakar, gak mau Allah berikan langsung kepada mereka, tapi Allah berikan lewat tangan Abu Bakar. Nah, kita juga kalau kepengen kaya, ya mau utamakan dulu didik harta jiwa kita menjadi kaya. Ya, nanti gampang. Akhirnya apa? Bisa jadi rezeki buat mertua, rezeki buat ipar, rezeki buat ponakan suami, rezeki buat yang pamannya suami, enggak Allah berikan kepada mereka, tapi Allah berikan lewat tangan kita, karena Allah percaya sama kita. Nah itu, jadi harus dimiliki dulu kekayaan jiwa. Nah sekarang banyak tips-tips dari Rasulullah SAW untuk mendidik jiwa-jiwa kita, agar jiwa kita ini jiwa yang dermawan. Tapi enggak mungkin kita dermawan perasaan kalau kita sendiri miskin jiwa, ya. Apa yang pertama? Belajar. Apapun kondisinya, jangan suka membentak, kan gitu. Jangan suka membentak, karena membentak itu bisa jadi akan membuat perasaan orang terluka. Mampukah kita menahan diri kita untuk tidak menyakiti orang lain? Kalau kita tidak mampu menahan diri untuk menyakiti orang lain, berarti kita masih miskin jiwa. Kadang kita kaya sama orang lain, perasaan kita, walaupun orang itu nyebelin kita, gitu kan? Kita mah kaya, dermawan sama orang, tapi miskin jiwa sama orang yang paling deket sama kita. Sama siapa? Sama suami, sama anak, kan gitu kan, merasa lo anak-anak gue, jadi memaki-maki anak itu dianggap hal yang wajar. Kenapa? Karena aku yang melahirkan. Ya Allah, jangan sampai justru Rasulullah yang menyebutkan khiyarukum, ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik di keluarga. Kenapa sih bunda kalau sama orang kayaknya gak pernah marah-marah, jaim, bunda jaga image, jangan. Tapi sama aku, kamu tuh anak bunda, ya, ngerti makannya. Wah, akhirnya apa? Gimana anak itu bisa memberikan saksi bahwa kita orang baik? Apalagi bisa jadi suami jelas, kenapa sih kamu kalau sama orang, kalau di kantor, di tempat kerja, lagi bisnis, kamu tuh kayaknya murah senyum, dia apa-apain aja juga kayaknya senyum. Iyalah, gue digaji untuk senyum, customer service, gitu kan. Nah di rumah, ya, coba kalau suami ngegaji satu senyum berapa rupiah, bisa jadi kita akan senyum terus. Ya Allah, pelit banget, kan gitu kan.
Ya minimal berusahalah untuk melunakkan hati kita, belajarlah berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, gitu. Karena Rasulullah SAW itu sampai menjelaskan ya bahwa bagaimana nih Anas itu dari kecil dihibahkan oleh ibunya untuk melayani Rasulullah. Tapi apa kata Anas? Selama 10 tahun aku nggak pernah Rasulullah itu membentak dengan kata sana, bukan, tidak. Kalau dia salah, ya itu harus ada kesepakatan. Ya seperti Ibunda Aisyah itu sudah ada kesepakatan sama Rasul. Ya, karena kadang maaf suami itu ngertinya bahasa mulut, bahasa lisan, tapi istri kepinginnya dipahami dengan bahasa tubuh. Dipanggil diem aja. Maksud kita tuh biar suami tuh ngerti, kita tuh bukannya kagak denger, perlu dibelai karena jablay. Kan gitu kan? Ma, bun, diem. Ma, bun, makan yuk. Maksudnya apa? Ya Allah, kepingin kayak di film-film. Kan gitu kan? Udah gak nafsu makan kan gitu kan? Ya udah, aku makan duluan ya. Kita tuh jawabnya dengan marah-marah. Ya, dia kepinginnya memahami bahasa tubuh kita. Jangan ditanya diem aja, diajak diem aja, ya udah, dipikirkan udah makan, dimakanlah sendiri. Wah, bahasa ngambil nasi kita kita banting kan gitu kan. Kata suami, kenapa sih? Jangan, ayo makan. Nggak nafsu. Oh ya udah, aku lapar gitu kan. Kira-kira kalau begitu gimana? Ya kan? Ya, nah bagaimana memang Ibunda Aisyah sama Rasulullah SAW agar saling memahami. Deal dulu, kasih tahu. Kalau aku suka atau aku nggak suka, tandanya apa? Dikasih tahu. Apa kata Rasulullah SAW? Aku udah tahu. Kalau kamu tidak suka kepadaku atau apa yang aku lakukan, pasti kamu akan mengatakan bahwa Rabbam Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim. Tapi kalau kamu suka dengan aku dan apa yang aku lakukan, kamu akan mengatakan bahwa Rabbam Muhammad, demi Tuhan Muhammad. Itu jadi ngomong dulu sama suami. Aku tuh kalau lagi diem tandanya apa? Colek kayak dikit. Bukan berarti lu sakit gigi. Emang punya masalah apa? Ya Allah, udah lagi punya suami yang lempeng-lempeng aja kagak ada melankolisnya. Sedangkan istrinya kebanyakan nonton drakor yang happy ending, ya kan? Udah deh, potensi banget. Dah, lanjut. Juga nih, salah satu yang disebut sama Rasul, dermawan jiwa adalah mampu gak sih menghargai orang, menghargai waktu orang ketika dia janji. Jadi gak sekedar kita komitmen dengan janji itu karena agar kita dibilang orang yang tepat janji, tapi kita belajar, kita tepat janji itu, tepat waktu itu. Kenapa? Karena kita lagi ngedidik hati kita. Nunggu itu adalah ya pekerjaan yang paling nyebelin, ya kan? Ya kan, janjian jam 9, gak pakai dikonfirmasi, paling gak kasih tahu deh telat berapa menit. Ini gak dikasih tahu. Apalagi saya nyadar banget deh kalau kita jadi pelaksana acara, ya jadi panitia acara, ya, pembicaranya belum datang, itu udah gelisah, aduh, ya kan, ya bisa jadi yang pembicaranya telat nggak konfirmasi, nggak datang apalagi nggak konfirmasi, berarti apa? Pelit jiwa. Minimal kasih tahu. Kenapa? Karena menghargai seseorang berarti menghargai waktu seseorang, kan begitu ya. Seperti halnya kamu nunggu orang itu begitu panjang, gelisah, sama orang lain juga demikian. Karena bisa jadi, oh maaf ya aku telat 15 menit, ya kan. Ya kalau dari awal sudah konfirmasi kan bisa jadi udah ada planning. Tapi kalau nggak konfirmasi, dia telepon nggak diangkat, di WA nggak dibaca, ya aduh, dak kan begitu kan. Begitu telat, ya maaf ya tadi macet, Mbok ya tuh ngomong dulu, Mbok ya tuh kasih tahu.
15 menit menurut pembicara mungkin nggak apa-apa. Tapi pembawa acara, panitia acara gelisah itu. Ya Allah lama banget, ya Allah lama banget. Ih, kan begitu. Nah Rasulullah SAW menyuruh kita, ya Allah. Jadi Rasulullah SAW itu menyuruh kita, ya bagaimana, ya itu Rasulullah itu sampai kalau ada orang nih, ya orang Badui yang memang sudah janji sama Rasulullah SAW untuk bertemu, Rasul akan tepat janji. Karena memang waktu itu sangat berharga. Saya pernah ya ngerasain lah kayak teman-teman jadi panitia acara. Nah dilalah salah satu teman saya sebagai panitia business woman. Ya memang sih telatnya setengah jam. Mungkin bagi pembicara, karena saya juga sebagai pembicara setengah jam ini, ya kan begitu kan. Tapi kalau kita tidak menghargai apa kata teman saya, setengah jam menurut ustadz atau ustazah mungkin nggak masalah. Tapi bagi seorang business woman setengah jam itu duit. Bisa udah nge-share jualan. Ini gara-gara gelisah kan mau nge-share jualan jadinya kan gelisah. Nah ternyata Rasulullah SAW menyuruh kita, orang yang dermawan jiwa, orang yang punya kekayaan jiwa, dia mampu menghargai waktu orang lain kalau udah janji. Apalagi janjinya bilang insya Allah, berarti apa? Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi ternyata manusia menggunakan nama Allah untuk ingkar janji, berarti dia menodai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ayo, kalau yang namanya orang ingin memiliki kekayaan jiwa, jangan pelit lah menolong. Kan begitu. Ya, apa kata seorang sahabat Jabir? Ya Jabir mengatakan kalau Rasulullah SAW itu kalau masuk ila Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an, apapun ketika ditanya, dimintain tolong, Rasul tidak pernah mengatakan la'ah, tidak. Rasulullah kan membantunya ketika memang Rasulullah mampu untuk membantunya. Kalau nggak mampu berikan jalan, memberikan jalan, karena bisa jadi jalan itu ada orang lain yang paling tepat untuk membantunya. Ya, jadi jangan pelit. Ya, kadang tradisi orang Indonesia ya, saya bilang jangan begitu dong, harus dirubah. Bu, pokoknya kalau nanya, ya ibu disasarin deh. Loh kok? Kalau lagi di jalan gitu kan, permisi mau nanya, itu disasarin ya bu. Memang harusnya kan jangan begitu. Karena saya pernah, ya Allah, maksudnya udah tinggal 2 rumah dari dia. Saya nanya rumahnya, ya namanya rumah toko nggak mungkin nggak dikenal. Ya, oh ke sana, udah ke sana, saya cari, kok nggak ketemu. Akhirnya ketemu sama security kan. Bu, ibu tadi nanya di mana? Di warung itu. 2 rumah dari situ bu rumahnya. Ya Allah, biasa bu, orang sini mah begitu. Kalau nanya disasarin. Astagfirullahaladzim. Jangan dong kayak begitu. Ya, apalagi mungkin ya ibu-ibu sekarang kasihan loh pada gojek-gojek. Kan kadang nyari alamat. Ya, sebelum dia tanya, kalau dia udah mulai cengak-celinguk, disapa lah. Nyari siapa mas? Kan gitu. Kalau nggak tahu jangan, waduh ini jadi yang saya tahu ini nomor sekian kan begitu. Itu ucapan bersyukurnya, terima kasih ya bu, itu luar biasa. Jadi apa, semakin banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan lalu akhirnya dengan Gojek ya, dengan Grab, itu sebenarnya membuka peluang bagi kita untuk dermawan jiwa. Jangan sampai ya kan kadang itu bolak balik ya, dia mungkin mau nanya sungkan kan nggak enak ya, kita yang ngelihat tahu dia lagi nyari alamat boh ya ditegur kan gitu. Dan itu kalau kita biasa budaya nyapa orang yang celingak-celinguk, itu juga ketahanan kita dari kejahatan ya. Karena saya pernah, teman saya tuh kehilangan di rumahnya, itu kehilangan ya alat-alat elektronik lah, laptop, handphone segala macam. Itu di siang bolong di maghrib lah, nggak sampai tengah malam gitu ya, masih maghrib segala macam. Saya bilang masih maghrib sampai isya, itu kan memang maghrib sama isya kadang bapak-bapaknya kan ke masjid, ibu-ibunya segala macam gitu kan.
emangnya nggak ada kerasan gitu ya, bahwa ada hal yang nggak nyaman gitu? Apa kata dia? Iya sih, aku tadi ngelihat di artinya di depan rumah itu orang baca koran. Lo nggak mikir baca koran gelap-gelap emang kebaca? Apa kata dia? Iya ya, kenapa nggak mikir ya? Ya kan, dia baca koran gelap-gelap di depan rumahnya. Lah kan kalau orang mikir, mana mungkin baca koran. Akhirnya apa? Ayo, ada kalanya memang kita perlu sensitif. Jadi orang yang liwer itu biasa, lagi baca koran, ya Allah biasain dong. Kalau ada orang di depan rumah kita, di depan rumah tetangga kita yang kelihatannya ditegur. Jadi negornya juga jangan kasar. Ya karena memang kalau udah, apalagi kalau udah waktu-waktu sholat, itu motor tuh kan, masjid tuh kan perlu dukungan ibu-ibu tuh, kan gitu. Itu saya bilang gini, ini orang duduk aja di parkiran, karena rumah saya kan kecil dengan masjid tuh dekat gitu. Saya sapa, Mas nyari rumah siapa? Oh enggak Bu, saya lagi istirahat. Wah ini hati-hati nih, karena begitu sholat Jumat, Allahu Akbar semuanya sholat kan gitu kan. Artinya apa? Biasakan kita bertanya, ya bukannya mereka yang bertanya, karena salah sendiri kenapa nggak nanya. Gue mah lagi dari tadi duduk di sini, gue lihat dia mondar mandir dia kagak nanya. Ih pelit loh. Ya kan, janganlah kita minta orang lain bertanya dulu baru kita tolong. Coba ibu-ibu yang sudah ngaji di Masjid Andalusia ya, dengan luar biasa setiap Senin kan, itu kan berarti dididiknya luar biasa. Ayo ya, Senin sampai Kamis, Masya Allah ya kan? Ya, tahsin kan begitu. Artinya apa? Makin kaya jiwanya. Tunjukkan ketika ada orang lain yang kelihatan membutuhkan, sekedar ditanya. Karena biasanya kan Gojek atau Grab tuh yang bolak-balik. Nah, nyari siapa? Ini Bu, rumah yang ini di mana ya? Ya syukur-syukur kita tahu. Kalau nggak tahu, coba saya bantu ini daerah sini. Oh ya makasih ya Bu. Jangan disasarin, karena sedih. Udahlah kita turun, nanya, ternyata nyasar. Ya kan, begitu saya nanya sama security, Ibu tadi nanya sama siapa? Sama warung yang di situ. Orang sini begitu Bu. Kalau nanya bakal disasarin. Ya Allah, kok kayak begitu sih? Yang gitu kan. Apalagi perempuan yang nanya. Tambah lagi deh. Terus berikutnya, ya. Ayo, yang namanya orang yang dermawan jiwanya, gemar dia berbagi. Tapi berbaginya memang masing-masing tuh punya cara. Ya, ini diantaranya kan contohnya adalah Ibunda Aisyah, ya Ibunda Aisyah sama Ibunda Asma, dua putri Abu Bakar, sahabatnya Rasulullah SAW, yang dua-duanya senang berbagi rezeki, tapi beda teknis, beda cara. Kalau Ibunda Aisyah demennya apa? Ngumpulin stok infak dulu. Ibunda Aisyah tuh. Makanya kalau kita yang kepingin jadi Aisyah kontemporer, punya stok infak di rumah. Ya apalagi disiapkan masukin infaknya di ba'da sholat subuh. Itu kan malaikat akan mendoakan. Ya siapa yang berinfak di pagi hari ini, ya itu akan diberkahi. Siapa yang pelit itu akan diumpat oleh dua malaikat. Kalau Ibunda Aisyah, dia melatih untuk berbagi dengan cara dikumpulin dulu. Nggak apa-apa, kita kumpulin dulu. Karena infak itu kadang berat cobaannya. Kalau masih di dompet kita, berat itu, ya kan? Tapi kalau kita sudah siapkan di dalam kotak infak di rumah kita, ya itu lebih ringan. Udah masalah nanti mau ngasihnya kapan itu tergantung kebutuhan. Karena saya di rumah menyiapkan stok infak recehan aja. Agar apa? Latih anak-anak kita. Ya ketika kamu misalnya kelihatanlah ya ada yang ngirim
bapak Gojek, bapak Grab kan kadang udah tua kan gitu ya. Ah, udah berikan bonus. Dari mana? Dari kotak infak ini. Ya kan? Jadi nggak cuman tabungan masa depan, tapi ada tabungan infak. Ya, coba ketika kamu misalnya, ini kayak di depan nih, selain ada security kan, ketika kita nyebrang kan ada ya apa namanya, dulu namanya Pak Ogah ya dulu. Anak sekarang mah kagak ngerti Pak Ogah. Ya, ya kan, itu kan cuman bantu nyebrangin. Coba nggak dikasih sih nggak apa-apa, tapi ketika kita sekali-kali ngasih aja deh, ucapan mereka apa? Doa, hati-hati ya, selamat ya, gitu kan? Ya, artinya apa? Ketika kita memberi kepada mereka, jangan berpikir kita orang baik, jangan berpikir bahwa kita ini yang apa, kita, mereka lah yang membutuhkan kita. Enggak. Pada hakikatnya kita yang membutuhkan mereka. Ya, karena doa-doa mereka itu, apa kata Rasulullah SAW? Antum kalian itu ya ditolong sama Allah karena sebab doa-doa orang-orang yang membutuhkan. Jadi orang-orang yang miskin. Jadi antum itu ditolong oleh Allah bisa jadi karena pertolongan kalian kepada orang-orang yang tidak punya. Jadi artinya apa? Kita memberi kepada orang lain, pada hakikatnya itu ya kita itu ditolong oleh Allah melalui doa-doa mereka. Doa-doa yang tulus, doa-doa yang ikhlas. Walaupun mungkin kita ngasihnya receh, tapi kan minimal didoain. Ya, makasih Bu Haji. Ya kan? Gue dipanggil Bu Haji, naik derajat gue kan gitu kan. Ya kan, didoain biar pergi haji. Ya, itu salah satu. Lagi juga cobalah berlapang dada. Memberi itu bukan berarti membuat kita jadi miskin. Memberi itu membuka semua pintu-pintu rezeki. Kan begitu. Ya, karena memang itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita mendidik jiwa kita berlapang dada, terutama saya mau pokoknya kepengennya bismillah kita sama-sama yang udah ngaji di taklim MMA itu enggak akan lagi komplain antara ya ibu kita sama ibu mertua. Enggak lagi kita ngiri apa yang diberikan oleh suami kita kepada ibunya, kepengen itu juga yang dia berikan untuk ibu kita. Enggak. Orang yang udah ngaji di MMA itu hatinya udah kaya. Ya. Karena kalau udah kaya hatinya, Allah akan berikan kekayaan juga harta. Kan begitu. Ya, ketika kenapa ya kok mentang-mentang kita udah ngaji, kayaknya suami kita udah yakin kalau ngaji itu berarti hatinya udah baik. Ya akhirnya apa? Bisa jadi kan suami lebih peduli sama ibunya dibanding sama ibu kita, kan gitu kan? Yang ngasih ponakan, ngasih ke saudaranya, karena bisa jadi Allah percaya yang udah ngaji sama di Mandalusia mah, di MMA mah udah baik hatinya. Ya, kenapa? Kok kita yang dipilih? Ya karena memang ya Allah yang sedang percaya sama kita bahwa ya kita ini adalah orang yang amanah. Saya mendidik hati saya begitu. Ya, ketika dikit-dikit mungkin ya mintanya ke suami kita, orang tuanya, ke suami kita. Ayo kita berpikir bahwa ya Allah, Engkau percayakan harta yang diberikan oleh Allah, disiapkan untuk orang tua kita, untuk mertua kita, untuk keluarga suami, itu Allah percayakan bukan dari tangan orang lain, tapi Allah percayakan lewat tangan-tangan kita. Jadi kita orang yang amanah. Itu jadi kalau Ibunda Aisyah itu dikumpulin dikit demi sedikit, udah banyak baru diberikan. Beda sama Ibunda Asma. Nih Asma binti Abu Bakar, dia mah nggak mau ngepel, orangnya selalu lepas. Apa yang dia punya dia akan berikan, apa yang dia punya dia akan berikan. Itu Aisyah dan Asma. Karena ada juga bisa jadi bukan Aisyah sama Asmanya,
tapi suami kita kayak Aisyah, suami kita kayak Asma, kan gitu. Senangnya apa kalau dapat rezeki habis, rezeki habis. Ya Allah Pak, kan kepengen ngepel dikit lah Pak. Itu gaji cuma numpang lewat doang. Ya habis sana, habis ini, habis sana. Bapak ini kayaknya ini banget sih, jangan royal banget. Jangan lihat suami kita, bisa jadi rohnya suami kita seperti Asma kontemporer. Kan gitu kan. Jangan habis bininya gak kayak Asma. Maka Allah siapkan suami-suaminya seperti jiwanya Asma. Ya, ada juga mungkin yang jiwanya seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kan gitu. Lanjut. Nah, jangan sampai di antara kita memiliki miskin jiwa. Kalau udah miskin jiwa, maka nanti bisa jadi ya dia akan kikir, pelit. Kan gitu. Nah, sedangkan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang namanya orang mukmin enggak layak memiliki karakter pelit. Nah, itu yang disabdakan ya oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Nih, la yajtami'u syuh wal iman fi qalbi abadan. Gak mungkin bersatu dalam seorang hamba yang beriman. Dia punya sifat kikir padahal dia beriman. Yang namanya orang beriman gak kikir. Kalau dia pelit berarti dia kehilangan identitasnya sebagai seorang beriman di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul yang menyebutkan la yajtami'u syuh wal iman. Enggak bisa digabung hatinya iman tapi pelit, bakhil. Nah, kalau orang Betawi bilangnya apa? Bapet. Kalau orang Sunda apa? Yang pelit banget. Apa teh? Teh Lida? Oh, korek. Apa? Pakai teh. Koret. Itu mah kalau kita orang Betawi dikoret-koret kalau makan sambal, dikoret-koret ya kan. Kan gitu. Ya, lanjut. Ya. Kikir itu menjadi salah satu yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai akhlak yang tercela. Padahal Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat apa? Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak yang mulia. Kalau kita masih memiliki akhlak yang tidak mulia, berarti amanah yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita masih ada yang lost, masih ada yang hilang. Kemana selama ini ngaji Senin sampai Kamis? Kalau masih miskin jiwa, pantesan nggak dikaya-kayain sama Allah hartanya, karena belum siap menjadi orang kaya. Kalau kamu sudah memiliki kekayaan jiwa, maka bisa jadi Allah udah percaya kamu sudah siap memiliki banyak harta. Nah, ini ya dalam hadisnya Rasulullah SAW ya sama hampir tadi. Khoslatani la yajtami'ani fi mu'min. Enggak mungkin dalam hati lubuk orang beriman itu memiliki rongga, yang satu rongga ya iman ya, yang satu ya dengan rongga kemungkaran, kemaksiatan dengan pelit ataupun akhlak yang buruk. Lanjut. Bahkan pelit ya. Jadi enggak hanya pelit harta, ya pelit pertolongan, yang namanya tadi pelit jiwa itu kan bisa jadi susah memaafkan, susah berlapang dada, suka senyum, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Kalau ternyata ya Allah pelit banget, itu sampai disebut rangkaian dosa. Ini dalam hadis Rasulullah SAW ya, bagaimana Rasulullah melarang ya banyak keburukan, karena ini titipannya Rasulullah kepada Muawiyah ya untuk dikirim kepada Syu'bah. Ya artinya apa? Tolong ini wasiatnya Rasulullah SAW. Orang beriman harus orang yang dermawan jiwanya. Kalau sudah dermawan jiwanya,
dia akan menyenangkan, dan nanti bisa jadi Allah percaya banyak kekayaan, kekuasaan, itu Allah akan berikan. Nah, yang penting apa? Tolong Rasulullah SAW menyuruh jangan banyak bicara, jangan banyak menyia-nyiakan harta, jangan banyak sok tanya, sok kepo, bukan bertanya untuk ilmu, tapi bertanya kepo aja. Kemudian juga jangan pelit dan jangan berfoya-foya, ini sama dosanya dengan dosa durhaka kepada ibu atau mengubur anak perempuan hidup-hidup. Kenapa? Kok disamakan? Karena ini babnya adalah dosa muamalat. Dosa dengan manusia. Ya Allah, kalau dengan Allah kita minta ampun, bisa jadi Allah Maha Pengampun. Tapi kalau sama manusia, kita sudah menyakiti, ya, kita sudah menghalangi, ya, kita sudah membuat dia tidak nyaman. Maka bisa jadi nggak ada emas, nggak ada perak, mau nggak mau gugatan hak-hak orang yang terzolimi itu nggak ada emas, nggak ada perak, dibayarkan dengan pahala ataupun dosa. Nauzubillah min zalik. Lanjut. Jadi Rasulullah SAW menyuruh kita, karena pada hakikatnya dermawan jiwa ini bukan untuk menyuruh orang beriman cuman punya kekayaan hati. Tapi pada hakikatnya orang beriman itu diminta oleh Allah juga kaya harta. Allah akan memberikan kekayaan harta kepada orang beriman dengan syarat, sekali lagi, dia sudah memiliki kekayaan jiwa, kekayaan hati. Karena inilah ya yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Amr bin As, ya. Jadi Amr bin As, nah ini Amr bin As. Amr bin As, kalau yang Bunda Mina dan teman-teman udah pernah ke Mesir, masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjid Amr bin As. Karena memang Amr bin As dialah sahabat yang diutus untuk membuka dan istilahnya menaklukkan Mesir. Ya, Amr bin As. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Amr bin As? Sederhana, karena Rasulullah mengatakan kepada Amr bin As bahwa ya nanti kamu dipersilahkan, ya, saya ingin mengutusmu bersama dengan para tentara. Jadi Amr bin As yang diutus sama Rasul, saya akan mengutusmu dengan para tentara, dan nanti Allah akan memberikan ghanimah, rampasan perang kepadamu. Karena nanti Mesir gubernurnya adalah Amr bin As. Dan dia yang namanya gubernur gitu loh, ya, gubernur Mesir, ya, yang kita pernah tahu bagaimana waktu di zamannya Nabi Yusuf, kan gitu. Nah memang Mesir itu punya banyak sumber kekayaan alam yang luar biasa, karena sungai yang terpanjang itu dari Sungai Nil, ya, dan itu buah-buahannya, segala macam sayur-sayurannya itu luar biasa. Dan ketika Rasulullah mengutus Amr bin As, Rasul sudah bilang kepada Amr bin As bahwa nanti Allah akan memberikan ghanimah, rampasan perang kepadamu, dan kamu nanti benar-benar akan happy, akan senang karena memiliki banyak harta. Pada saat itu, ya, apa kata Amr bin As? Ya Rasulullah, sungguh aku masuk Islam itu bukan karena senang harta, jadi takut. Jangan, dah pergi, kamu nanti akan begini, dapat ini, dapat ini, dapat itu. Amr bin As takut, ya, bahwa apa? Aku melakukan semua ini bukan karena senang harta, tapi saya masuk Islam karena senang dengan agama Islam, dan saya senang karena bisa bersama dengan Rasulullah SAW. Ternyata rahasianya apa? Kenapa Rasulullah mempercayakan bahwa nanti kekayaan Mesir itu dikelola oleh Amr bin As? Karena kata Rasulullah, ni'amul mal as-solih, karena senikmat-nikmatnya harta itu hanyalah berada di tangan orang yang soleh. Jadi jangan ngegerutuk lagi sama Allah, ya Allah kurang apa sih saya sholat, puasa, zakat, kagak kaya-kaya ya Allah. Itu yang kagak sholat, yang ngaji juga begitu masih belepotan, kayaknya ngalir terus ya Allah. Bisa jadi
Bukan Allah tidak mau memberikan harta kepada kamu belum siap. Kenapa? Karena ni'amul mal as-solih, nikmat harta itu akan menjadi harta yang mulia, harta yang barokah, harta yang baik, tergantung siapa pemiliknya. Kalau pemiliknya sudah dipercaya sama Allah, kamu punya kekayaan jiwa, kamu gak akan somse. Kenapa? Gak layak, kita gak usah belagu. Udah merasa kaya, karena belum sekaya Korun, ATM-nya masih bisa di tas. Kan begitu kan? Bukannya kita butuh orang membawa ATM kita, malah maling yang ngambil dompet kita. Karena kita kekurangan, ya adanya algojo kan gitu. Bayar algojo aja kagak bisa, lo ngaku kaya, belagu amat. Kalau jalan dipanggil bukan nama Bu Haji, gue udah berkat haji. Paling enggak kalau haji yang beneran tuh hajah. Ya kalau masih umroh ya nggak apa-apa lah Bu Haji. Jangan belagu kalau belum sekaya Korun yang udah kaya beneran aja karena kekayaan jiwanya tidak ada, sirna dalam seketika. Jadi ya hari ini pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan hadisnya Rasulullah SAW, kuncinya itu di sini. Ni'amul mal as-solih lil mar'i as-solih. Ayo kita memiliki kekayaan jiwa kelak. Memang uang itu bukan segala-galanya, tapi uang itu bisa untuk melakukan segala-gala, kan gitu. Gak bisa gak bisa kita memiliki sifat zuhud kalau kita bukan orang kaya. Zuhud itu artinya apa? Memiskinkan dirinya, bukan karena miskin. Menyederhanakan hidupnya, bukan karena dia miskin. Tapi orang yang zuhud adalah orang yang hartanya di tangan, tidak di hati. Dia bisa berpakaian dengan merek apapun, tapi dia ya menahan semua itu. Ya, waqafa bil mauti, ya cukuplah kematian itu menjadi peringatan buat kita. Kemarin kan ya Koh Stephen ya saya baru, jadi sebelum dapat berita Koh Stephen itu saya memang lagi ngumpul dengan teman-teman Mu'alaf Center ya, Mu'alaf Indonesia. Dan mereka lagi sedih gitu. Ustazah, ini udah akhir dunia ya Ustazah, udah mau kiamat ya Ustazah. Kenapa? Ya nih cobaan banget buat kita. Ya mau ngadain acara tiba-tiba di cancel kan gitu kan. Nah, ya Allah bener-bener Ustazah fitnah akhir zaman ya, kayaknya ujian luar biasa. Saya bilang jangan bilang akhir dunia. Yang namanya kiamat Jumat. Ini hari Jumat nih, siap. Ntar malam kiamat. Jangan Ustazah, jangan ngomongin kiamat kalau kita belum siap. Hari Jumat itu pasti datang kiamat. Kenapa saya bilang yang namanya kiamat, menuju kiamat itu akan ada pertarungan. Pertarungan final, sebelum final apa? Semifinal, sebelum semifinal? Perempat final, sebelum perempat final? Seperlapan final, sebelum seperlapan final? Babak penyisihan. Jangan langsung menganggap ini tanda kiamat. Yang namanya babak final yaitu apa? Nanti umat Islam akan berhadapan dengan dua kekuatan. Islam dengan Yahudi. Islam di bawah Imam Mahdi yang nanti juga diturunkan Nabi Isa. Yahudi nanti dengan Dajjal. Itulah babak final. Siap? Nanti akan datang Dajjal. Jangan ngomong udah mau kiamat. Mundur. Babak sebelum final apa tadi? Semifinal. Semifinal itu disebutkan sama Rasulullah SAW. Ya, enggak disebutin Rasul bilang pertandingan semifinal, enggak. Maksudnya sebelum nanti babak final akan ada 3 tahun ujian menuju Dajjal itu diturunkan. Dajjal itu dimunculkan. Apa 3 tahun kan kata Rasulullah begitu. Nanti 3 tahun sebelum Dajjal muncul, Allah akan memerintahkan bumi tahan.
sepertiga airnya. Sepertiga buah-buahannya, tanamannya. Allah menyuruh langit tahan sepertiga airnya. Berarti 2/3 yang tumbuh, 2/3 yang turun. Sepertiga dunia sudah kering. H-2 tahun. Kan tadi H-3. H-2 tahun. Allah akan menyuruh langit tahan 2/3 air. Allah suruh bumi tahan 2/3 tanam-tanaman. Berarti kekeringan melanda 2/3 bumi. Tinggal 1/3. H-1 tahun. Allah akan menyuruh langit tahan semua airnya. Allah nyuruh bumi tahan semua tumbuh-tumbuhannya. Apa kata Ummu Atiyah? Ya Rasulullah, saat itu kita makan apa? Tidak ada yang kalian makan kecuali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya, kalau kalian masih dihidupkan oleh Allah, berarti kalian tidak babak belur, tapi kalian pemenang untuk siap ke babak final. Siap semifinal 3 tahun itu? Siap? Ya Allah, belum kawin Ustazah. Jangan ngomongin yang udah membuat tanda akhir zaman, membuat kita ngedon. Nanti akan ada lagi babak apa tadi? Habis 1/4 final. Berarti 1/4 final itu kan berapa lawan berapa? 4-4. 4 lawannya. Berarti apa? Bisa jadi 4 kekuatan musuh, 4 kekuatan muslim. Entahlah yang 4 musuh mungkin Amerika segala macam, nggak tahu. Ya, anggaplah, karena kalau hadis Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah SAW ketika nanti menceritakan pada saat Mekah dan Madinah, ya, itu tidak ada lagi yang menjaganya. Sampai Ummu Atiyah juga bertanya, ini wanita yang sangat cerdas, ya Rasulullah, kemana bangsa Arab? Kenapa mereka tidak menjaga Mekah dan Madinah? Karena mereka sudah habis dibantai. Ketika mereka mengadakan perjanjian dengan Bani Asfar, dengan bangsa kulit putih, kulit kuning. Lalu akhirnya mereka dikhianati dan mereka dikepung dengan bendera-bendera. Siap kalau nanti kayak begitu? Besok Jumat siap begitu? Ustaznya belum umroh, udah daftar sama Bunda Mirna. Jangan ngomong besok kiamat. Kalau belum, kita siap. Nah, kemudian apa lagi? Babak penyisihan. Kan bisa jadi. Ya, yang namanya babak penyisihan ternyata disabdakan sama Rasul setiap 100 tahun. Setiap 100 tahun, tanda kiamat itu dimulai dari aku, kan, kata Rasul gitu. Berarti dari mulai Rasulullah. Nah, babak penyisihan dari mulai Rasulullah per 100 tahun. Kalau Rasulullah berarti ketika Rasulullah berhasil mendirikan Islam di Madinah. Itu kan pertama kali Rasulullah menjadi kekhalifahan di Madinah. Hitung sampai 100 tahun. Ternyata dari Rasulullah di Madinah, lalu Abu Bakar, Umar, Utsman, berakhir masa sahabat 100 tahun. 101 itu sudah masuk, bukan lagi zaman sahabat, tapi zaman tabi'in. 100 tahun, 100 tahun, 100 tahun, Abbasiyah, Umayyah, Abbasiyah. Terakhir kapan? Turki Utsmani. Tahun berapa Turki Utsmani? Diruntuhkan, seruntuh-runtuhnya. 1924. 100 tahun dari 1924. Tahun berapa, Cin? 2024. Sekarang tahun berapa? 2022. Artinya apa? Ini babak penyisihan. Setiap 100 tahun, di saat dunia lagi ancur-ancurnya, Allah akan hadirkan yang ngeberesin. Allah akan hadirkan untuk memenangkan agama ini. Tinggal menuju 2 tahun ini, di mana posisi kamu? Kamu ikut ngeberesin sebagai seorang ibu, beresin akhlak. Sebagai seorang wanita, tetangga, beresin akhlak. Sebagai seorang akademik, sebagai seorang politikus, beresin akhlak. Kenapa? Allah pasti kok memenangkan agama ini.
Tapi pada saat Allah ngeberesin di setiap 100 tahun, di mana posisi Anda? Nonton atau ikut terlibat? Ustazah, berarti pemilu. Saya bukan ngomongin pemilu. Tapi bisa jadi rekayasa bangsa Indonesia, babak penyisihan untuk mencari siapa yang menjadi penonton atau siapa yang terlibat. Rekayasa dari Allah adalah tahun pemilu. Kan begitu. Nah, ini semua harus membuat kita jadi semangat. Bukan berarti ya Allah ustazah, fitnah dunia, ya Allah ustazah. Terus lo cuma ngomong fitnah dunia doang, cuma takut doang. Ya apa yang harus kita siapkan? Kan begitu. Nah, nggak taunya kan malamnya dapat kabar. Ternyata apa? Luar biasa nih, Koh Stephen. Saya aja sampai berpikir inilah tandanya orang baik ya, nggak habis-habis kebaikannya diomongin. Kan begitu, karena baru tadi saya dapat cerita kalau akhirnya dia yang ngeborong semua makanan, karena kasihan yang udah pada bawa, diborong, dibeli, ya, dan dia hanya mengatakan bahwa saya adalah pemulung amal. Orang yang kaya raya aja dia bilang dia pemulung amal. Lah kita kayak enggak. Kan gitu. Protes aja deh, ngedumel aja deh, sakitan, penyakitan. Berarti ayo kita perbaiki dari akhlak-akhlak kita. Kenapa? Allah pasti memenangkan agama ini. Allah akan ngeberesin semua ini. Akan ada mujadid. Jadi ini bukan, jangan langsung kepikiran akhir zaman dalam arti udah besok Dajjal datang. Ini babak penyisihan. Jangan babak belur. Tapi jadilah pemenang di babak penyisihan agar kita disiapkan di babak berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.